Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran TMT Muatan Indonesia. Tema yang ketujuh, subtema yang ketiga yaitu kepemimpinan. Sebelum memulai materi pembelajaran, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita membahas di subtema yang ketiga yaitu ayo memimpin. Nah, pada pembelajaran pertama subtema ketiga ini tentang menentukan pesan dalam pidato kepemimpinan. Bisa kalian buka halaman 85 ya di tema G. Kalian sebagai calon pemimpin ya, marilah kalian harus bisa memimpin dari mulai sekarang. Ya, memimpin. Memimpin apa? Memimpin minimal memimpin dirimu sendiri. Ya, karena kedepannya kalian akan menjadi generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan bangsa, yang akan menduduki posisi di hal penting kedepannya di pemerintahan, di keagamaan dan lain sebagainya, generasi penerus. Nah, berkaitan dengan menemukan pesan dalam pidato ini, yaitu bahwa pesan yang disampaikan dalam pidato ada disampaikan secara langsung, ada yang tidak langsung. Ya, pesan yang langsung itu yang seperti apa? Ya, misalkan dalam bentuk ajakan atau imbauan. Mari kita tingkatkan imunitas kita di masa pandemi ini dengan cara kita berolahraga pagi hari. Mari kita berjemur diri. Ayo bersama-sama kita galakan itu. Nah, itu adalah bentuk ajakan secara langsung. Kalimatnya langsung mengajak. Kemudian pesan yang disampaikan secara tidak langsung. Biasanya dalam pernyataan tersirat. Contohnya, ada pidato tentang lingkungan. Saudara-saudara sekalian, lingkungan bersih itu membawa kita hidup sehat. Karena lingkungan bersih itu membawa oksigen yang dihasilkan dari tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Ya, nah itu tersirat makna di dalamnya yaitu mengajak untuk melestarikan lingkungan, terutama menanam pohon, karena dengan oksigen itu tumbuh dari tanaman. Itu tersirat ya, secara tidak langsung mengajak. Kemudian bagaimana hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato. Hal yang diperhatikan saat menyimpulkan pidato. Pertama, pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan. Pesan diperoleh dari hal-hal pokok dalam isi pidato. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan itu, bahwa pesan itu harus mencakup isi yang disampaikan dalam pidato, kemudian pesan itu diperoleh dari pokok bahasan dari isi pidato. Berikutnya, simpulan yang diambil tidak menyimpang dari isi pidato. Kalau kalian sudah membuat hal-hal yang pokok itu sudah diisi, sudah dibuat, sudah ditulis, maka ketika menyimpulkan, kalian sudah bisa dipastikan tidak akan menyimpang dari isi pidato. Kenapa? Karena tadi sudah ditulis pesan-pesan penting, pesan pokoknya. Isi pidato itu ditulis. Kemudian yang ketiga, pesan bukanlah ringkasan pidato, tetapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator ketika berpidato.
Yang dimaksud dengan pesan pidato itu bukan berarti rangkuman pidato, tetapi bagaimana respon pendengar, ya, penafsiran pendengar tentang hal-hal yang disampaikan oleh orang yang berpidato. Berikutnya kita mengidentifikasi informasi penting dalam teks. Ini bisa dilihat pada halaman 93. Dalam menyusun teks pidato, kita harus menentukan dahulu topik yang akan dibahas. Ya, setiap kali berpidato itu pasti topiknya harus disiapkan, ditentukan. Topik tersebut dapat disebut gagasan pokok. Selain gagasan pokok, pidato juga harus mempunyai tema, tujuan, dan pesan. Ada tujuannya kan? Tujuan. Kemarin kan sudah ada. Ada berapa? Ada 4 tujuan ya. Tujuan pertama cerita, naratif. Kemudian tujuan yang kedua argumentatif. Kemudian persuasi, mengajak, yang kemarin tugasnya sudah Bapak sampaikan dan udah beberapa siswa yang sudah mengumpulkan tugasnya. Yang belum, segera kirim ke Moodle. Bapak tidak menerima tugas buku yang dikumpulan, tidak ada. Melalui WA pun tidak ada. Adanya melalui Moodle, kecuali pidato. Kalau pidato itu mungkin masuk Moodle-nya susah karena kapasitasnya terlalu banyak. Ya, maka silahkan lewat WA pribadi. Itu untuk video saja, yang lainnya semuanya lewat Moodle. Berikutnya, masih ingat cara menemukan pesan pidato? Ya, pertama, dengarkan pidato dengan seksama, dengan secara baik-baik, perhatikan. Kemudian, ketika mendengarkan pidato, catat hal yang penting yang disampaikan oleh orator agar informasi tidak terlewatkan. Kemudian barulah menyimpulkan pesan pidato dari catatanmu tadi. Ya, berikutnya ya, yang harus diperhatikan juga, jika seseorang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik. Cara menyimak itu bagaimana? Pertama, fokus terhadap isi pidato. Ya, fokus terhadap isi pidato. Yang kedua, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Jadi dengarkan dengan baik dan fokus kepada isi. Karena ketika berpidato ada diselingi ya dengan sifatnya istilahnya membangkitkan semangat. Itu selingan-selingan lah yang sifatnya tidak membawa ngantuk. Nah, itu bagian dari pidato tapi bukan isi, itu hanya sambilannya saja. Kemudian yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam pidato. Ya. Nah, terakhir, menuliskan kesimpulan dari hasil catatanmu. Berikutnya, menyampaikan pidato. Ya. Tadi menyimak pidato udah, ya. Sekarang menyampaikan teks pidato. Saat menyampaikan pidato, kamu dapat melakukan hal-hal berikut. Pertama, awali pidato dengan senyum. Kenapa harus senyum? Nah, karena dengan senyum ya kita menunjukkan para pendengar nanti akan responnya positif. Ya, berbeda kalau kita ya diem aja. Ya, itu waduh, ini menegangkan pidatonya gitu. Yang kedua, tarik napas. Tarik napas. Lalu ucapkan kata-kata pertama dengan meyakinkan. Yang ketiga, tadi tersenyum. Diawali awal tersenyum, kemudian tarik napas, ucapkan kata-kata pendahuluan, kemudian senyum juga. Karena dengan senyum akan menghilangkan rasa gugup. Berikutnya sapa. Ya, sapalah pendengar setelah mengucapkan salam ketika pembuka. Terus perhatikan intonasinya. Intonasi kata-kata yang disampaikan apakah bisa terdengar jelas oleh pendengar atau bagaimana. Nah, ini harus diperhatikan intonasi. Kemudian berpidatolah dengan santun, percaya diri, dan penuh semangat. Demikian pembelajaran kali ini.
Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.